Ya, hari ini saya nggak banyak, dikit aja. Dikit. Dikit. Nih, slide 9 kayak gini. Oh. Dan 10 habis, oh. 8 doang. Ya. Satu. Nih, 1 2 opening, 9 10 closing. Ya, ini udah langsung dikit doang ya. Kita tinggalkan proposisi. Kita move on dari proposisi. Ya. Karena kalau pernyataan kemarin itu tidak bisa mengandung atau berisi kata semua, ada, dan kayak gitu. Contoh, Andi seorang mahasiswa, semua mahasiswa pandai. Andi pasti pandai. Itu tidak bisa digambarkan di proposisi. Andi seorang mahasiswa dan semua mahasiswa pandai, maka Andi pasti pandai. Ini yang paling mendekati untuk menggambarkan ini. Tapi ini masih salah. Bila diselesaikan dengan proposisi, pernyataannya harus diubah. Ya. Jika Andi mahasiswa, maka Andi pandai. Nah, itu baru pasti. Itu proposisi yang kemarin. Jika Andi mahasiswa, maka Andi pandai. Itu proposisi yang kita kenal. Pasti. Karena dikunci dengan jika maka. Kita akan kenalan sama yang namanya kuantor. Lebih banyak di pertemuan berikutnya. Sekarang saya opening doang. Ya. Kalau contohnya begini, semua mahasiswa pandai, maka dia masuk kuantor universal. Karena akan selalu bernilai benar. Semua. Jadi nanti semua itu akan digambarkan dengan kuantor universal atau A kebalik ini. Untuk setiap, ya, jadi untuk setiap Andi, jadi kalau Andinya doang ya. Nah, itu nanti pakai E kebalik. Ya, ntar ada contohnya. Ya, jadi A kebalik dan E kebalik ini disebutnya kuantor. Satu universal untuk semua, eksistensial untuk salah satu aja, enggak semua. Contoh yang lain. Nih, pakai Gusnir. Ya. Ya, saya mengabadikan Gusnir di slide saya. Mengabadikan Gusnir di slide saya. Ya, nah itu adalah, saya tidak boleh bilang proposisi lagi ya. Saya bilang itu adalah sebuah pernyataan. Ya, karena kita udah meninggalkan proposisi kan. Gusnir adalah mahasiswa kampus Tiki. Belum true false. Hanya dibagi berdasarkan sebutan yang ini. Istilah. Jadi Gusnir dan kampus Tiki adalah term. Subjek atau kata benda. Gusnir subjek bukan benda ya. Subjek. Kampus Tiki di contoh ini adalah kata benda. Kalau di bahasa Indonesia keterangan tempat. Cuma kita nggak kuliah bahasa Indonesia. Ya, di bahasa Indonesia namanya keterangan tempat, SPOK. Kalau di logika informatika, term kata benda. Jadi yang namanya subjek adalah Gusnir, kampus Tiki di logika informatika adalah term kata benda. Kalau di bahasa Indonesia, SPOK, K keterangan tempat, kampus Tiki. S-nya Gusnir subjek. Nah, nyebut dulu. Kalau kamu buka di Elsa, slide-nya Gusnir. Kalau mau pakai namamu bayar $5 ya. ada paid version. Custom version. Bisa dipahami ya? Kita belum masuk ke, bukan, itu minggu depan. Hari ini santai dulu. Hah? Bisa. Atau mungkin disebut objek juga bisa ya. Predikat adalah mahasiswa. Predikat itu properti. Ada di diri Gusnir ada properti mahasiswa yang melekat ke dia. Selain gitaris, vokalis, ya. Ya. Jadi di Gusnir itu ada banyak properti mahasiswa, ya, anaknya, bapak, cowok pacarnya, terus gitaris, vokalis. Itu properti yang melekat ke si term. Yang ini jelas ya?
Nah, berikutnya kalau kita mau menggambarkan ini jadi notasi, berikutnya kita tidak lagi kenal dengan P, Q, R, S, A, B, kita kenalnya dengan yang kayak gini. Ya, jadi termnya dikumpulkan, predikatnya dibawa ke depan. Ini slide terakhir saya. Udah habis. Ya, udah habis. Oke. Saya mengaitkan dengan yang tadi, A kebalik dan E kebalik. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini, ya, bagaimana menggambarkannya menjadi logika predikat? Kalimatnya harus diubah dulu. Ya, lihat yang paling bawah. Untuk semua gajah, jika adalah seekor gajah, maka gajah mempunyai belalai. Semua itu akan jadi untuk semua. Ya. Lalu yang term, ya, term, ya, gajah dan belalai adalah dua komponen, ya. Dua komponen. Ini subjeknya, ini predikatnya. Ya. Simbolnya aja. Ya. Jika apa gitu Pak? Apa sih? Gajah ini nggak mungkin ditulis gajah di sini. Ya, kita ambil G-nya doang. Ya, B-nya juga nggak mungkin, belalainya nggak mungkin ditulis belalai. Jadi ditulisnya belalai doang. Gajahnya menjadi GX, belalainya menjadi BX. Lihat dari kalimatnya, semua berarti A kebalik. Ada berarti tidak semua. Ada. Oke. Bilangan prima bernilai genap. Bilangan prima adalah term, bernilai genap karena dia nempel ke prima adalah predikat. Kan bernilai genap, berarti kan dia yang dibilang bernilai. Ya, kecuali ada bilangan prima dan bilangan ganjil. Nah, itu baru term-term. Ini kan dia ini kan kait ke sini. Genap. Bebas. Ya. Yang penting biar gampang ingatnya, kan prima pakai P, G pakai gajah, G belalai B. Ya, diturunkan dulu. Terus karena ini ada, ingat adalah E kebalik. Ya, terus formatnya sama, ada X. Sebenarnya ini masih kelihatan ya. Yang menarik itu kalau adanya dihilangin. Yangnya saya hilangin. Beres. Nah, itu nanti sebenarnya. Ini sudah pasti bukan semua. Karena dia spesifik kan. Mahasiswa bernama Andi. Berarti kan tidak semua. Berarti pakai ada. Ya. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak yang di kiri ya. Jadinya tetap aja mahasiswa bernama Andi, kita bisa jadikan dia AX. Ya, habis itu pandainya pakai PX. Ya, jadi nanti jadinya tetap yang tadi kan. E X. Keyboard laptop saya memang ada E kebalik ya. Memang ada. Yang ini tinggal pakai AX. Ya. Oke, nah ya. Nah ini yang menarik kalau adanya dan yangnya saya hilangin. Kalau adanya kan kelihatan kan gampang banget dan langsung bisa, oh itu E kebalik. Kalau adanya dihilangin, kamu harus berpikir, ini mahasiswa global apa mahasiswa spesifik satu orang?